Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri, baik yang ada di Alaska, Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, Filipina, dan yang ada di dalam negeri, khususnya bagi sahabat-sahabat yang bisa kumpul di ngaji malam Ahad ini di Pondok Uripe Allah. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang indah ini kita akan mengkaji tentang puncak syariat adalah makrifat. Tentunya selama ini kita hanya berfokus kepada syariat-syariat agama saja. Kita hanya berfokus dengan laku sholat, laku ibadah, laku zikir, laku baca Al-Quran, laku sholawatan, dan laku-laku yang mana masih ditunggangi oleh kemanusiaan kita yang merasa bisa bersyariat. Maka endingnya, ujungnya pasti bersandar semua syariat itu kepada hawa nafsu, bukan kepada Allah. Kenapa? Karena kita selama ini masih berfokus dengan laku-laku kita sendiri. Hanya berfokus dengan sholat kita sendiri. Hanya berfokus dengan ibadah kita sendiri. Dan kita tidak memperdulikan sholat ini, ibadah ini sampai apa tidak ya kepada Allah. Sampai diterimanya sholat kita dan ibadah kita, apakah memang diterima oleh Allah? Ini yang tidak pernah kita perdulikan. Kita hanya fokus ibadah dan ibadah saja. Kita hanya berfokus dengan sholat-sholat yang kita lakukan. Yang penting aku ibadah. Yang penting aku sholat. Yang penting aku dapat pahala. Buktinya mana pahalanya? Orang yang sudah mendapatkan pahala itu, buktinya adalah orang itu hidupnya sudah enak, sudah nyaman, sudah enjoy, sudah tenang, sudah damai, sudah bahagia. Itulah ciri-ciri orang yang mendapatkan pahala. Namun ternyata di dalam kehidupan selama ini kita selalu serba kekurangan di dalam kehidupan ini. Sehingga banyak yang diminta-minta, banyak berdoa-doa tentang apa-apa yang kita butuhkan. Berarti sholat dan ibadah kita selama ini tidak sampai puncak, tidak sampai kepada Tuhan, tapi masih kita bawa sendiri. Apa buktinya? Sholat dan ibadah itu selama ini masih kita bawa sendiri. Kita merasa mulia dengan sholat dan ibadah yang kita lakukan. Melihat orang lain yang tidak sholat, melihat orang lain yang tidak ibadah, kita mencibir hati kita. Ya tidak? Berarti kita tidak mendapatkan pahala dari ibadah dan sholat yang kita lakukan.
bila masih ada fahsya wal mungkar di dalam dada kita, bila masih ada kesedihan, bila masih ada ketakutan, bila masih ada kegelisahan, bila masih ada kekhawatiran di dalam kehidupan ini, berarti kita selama ini belum mendapatkan pahala dari sholat dan ibadah yang kita lakukan. Betul tidak? Itulah kita selama ini, termasuk saya, salah fokus. Fokusnya hanya kepada sholat yang kita kerjakan. Fokusnya hanya kepada ibadah yang kita kerjakan. Kita tidak berfokus kepada kemana sholat ini, kemana ibadah ini harus diantar. Jadi kalau kita tidak kenal Tuhan, berarti belum bertuhan. Sholat dan ibadahnya berarti buat siapa? Ya buat awake dewe, untuk pemuas hawa nafsunya sendiri-sendiri, untuk gaya-gayaan, untuk tonjol-tonjolan bahwa aku ahli ibadah, aku ahli sholat, aku ahli zikir, untuk tonjol-tonjolan hawa nafsunya saja. Berarti itu bukan suatu bekal untuk jalan ke akhirat. Bahkan sholat dan ibadah itu akan membuat kita terkurung, terjerat, terpenjara, sehingga kita tidak bisa ketemu Allah. Kalau kita masih mengandalkan syariat-syariat yang kita kerjakan. Maka dari itu, puncak dari segala syariat adalah makrifat. Puncak dari segala manusia adalah berpulang ke rahmatullah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi bagaimana cara untuk makrifat? Jadi bagaimana agar kita bisa menghantarkan sholatku, menghantarkan ibadahku, menghantarkan sholawatanku, menghantarkan zikirku, bagaimana caranya agar bisa diserahkan langsung kepada Allah? Ya caranya untuk bisa pulang ke akhirat, untuk bisa pulang ke makrifatullah, ya kita harus kenal diri kita. Jadi untuk mengenal Allah adalah lewat diri kita, bukan lewat orang lain, bukan membaca riwayatnya orang lain, bukan katanya ini begini, katanya itu begitu. Kita sibuk membaca orang lain sehingga kita lupa membaca diri kita sendiri. Jadi untuk ma'rifatullah, jadi untuk supaya kita bisa pulang kepada Allah, maka ingatlah, bacalah, iqra kitabak, bacalah kitabmu. Siapa diri Anda sebenarnya? Saya usia 52 tahun. Sudah 52 tahun saya hidup di dunia. Sehingga selama saya hidup di dunia 52 tahun, Allahnya gaib. Allahnya tidak ada. Kenapa selama 52 tahun? Karena yang ada hanyalah diri saya sendiri. Yang wujud hanya diri saya sendiri. Yang hidup hanya diri saya sendiri. Yang bisa sholat, yang bisa ibadah hanya diri saya sendiri. Kita berjalan sendirian tanpa Allah. Kenapa? Karena kita selama ini tidak sadar telah menyerupai Allah. Sudah puluhan tahun jadi Allah. Makanya Allah yang disembah ya Allah, Allah, hawa nafsu kita sendiri tanpa kita sadari. Loh kok senyum?
Baru sadar ya. Alhamdulillahirabbil alamin, semoga kajian di YouTube Uripi Allah ini bisa mengedukasi kita semua agar kita tahu harus berfokus kemana di dalam kehidupan ini supaya kita tidak jatuh di dalam melewati siratal mustaqim, agar kita tidak tersesat di dalam menjalani kehidupan ini. Jadi 52 tahun yang lalu itu saya tidak ada. Anda usia berapa sekarang? Coba ingat-ingat. Oh, jadi selama usiaku ini dulu aku tidak ada. Berarti ketika saya tidak ada, yang ada hanya siapa? Allah. Apa buktinya ketika saya tidak ada? Yang ada hanya Allah. Buktinya ya adanya saya ini. Kalau tidak ada Allah, saya apakah bisa ada sendiri? Kalau tidak ada Allah, Anda apakah bisa lahir sendiri? Kalau tidak ada Allah, orang tua Anda apa bisa ada sendiri? Nah, berarti dulu 52 tahun yang lalu, yang ada hanya Allah ketika aku tidak ada. Berarti untuk sampai kepada Allah, untuk sampai kepada ma'rifatullah, berarti jalannya lewat jalan dari mana kita datang dulu. Asalnya dari mana? Ya kesitulah kita pulang. Anda tadi datang ke pondok dari mana? Rumah Anda kan nanti setelah ngaji pulang lagi ke sana. Jangan pulang ke Medan, kesasar. Itulah cara untuk pulang kepada Allah. Supaya apa? Supaya syariat-syariat yang kita kerjakan langsung klik, langsung otomatis diterima oleh Allah dan langsung diberi ganjaran dan langsung diberi pahala dan langsung diberi kebahagiaan dan langsung diberi kedamaian dan langsung diberi ketenangan dan langsung diberi hati yang enjoy di dalam kita melangkah di dalam kehidupan ini. Itulah ujungnya, syariat adalah makrifat. Maka diajarkanlah oleh Kanjeng Nabi Muhammad, innamal a'malu binniyah, bahwa sesungguhnya awal dari segala apa yang akan kamu kerjakan, awalilah dengan niat. Mau makan harus niat. Niat ingsun, kalau bahasa Jawanya, niat ingsun makan lillah. Niat ingsun minum lillah. Niat ingsun, ibu-ibu kalau masak bagi, niat ingsun masak lillah. Niat ingsun melihat segala sesuatu lillah. Mau mandi lillah. Itulah ajaran-ajaran yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya hati kita tidak jadi Tuhannya apa-apa yang Anda kerjakan. Apa sih niat itu? Maksudnya supaya ketika Anda masak, niat ingsun saya berniat masak lillahi ta'ala, supaya Anda tidak bisa masak lagi. Yang masak itu maunya. Maksudnya itu, jadi langsung klik, connect antara manusia dengan Tuhan. Connect antara masak dengan siapa yang gerakkan untuk masak itu. Yakni hidup. Kalau Anda tidak hidup, apa Anda bisa masak? Kalau Anda tidak hidup bisa sholat, tidak hidup bisa ibadah, berarti semua apa yang dilakukan oleh badan ini, semua yang dilakukan oleh manusia ini sebenarnya lakunya badan apa lakunya hidup?
Apa yang kita kerjakan selama ini lakunya Allah apa lakunya manusia? Kalau lakunya manusia berarti itu hanya adalah Anda sendiri. Ngapain cari Tuhan? Kalau Anda sudah enjoy, kalau Anda sudah senang jadi Tuhan tuh yang bergentayangan. Itulah itu maksud hantu yang bergentayang. Kenapa kok gentayangan? Hantu. Manusianya mati. Apanya mati? Hatinya keras, lebih keras daripada batu. Manusia yang hatinya keras seperti batu berarti sudah masuk ke dalam neraka. Kenapa? Bahan bakarnya sudah ada. Apa bahan bakarnya neraka di dalam Al-Quran? Yakni manusia dan batu. Yakni apa? Bukan batu-batu yang kita lihat itu batu. Saking kerasnya hati ini sehingga lebih keras daripada batu. Apa maknanya? Karena hati kita ini keras. Karena kita tidak mau bila kita dikatakan tidak ada. Allah saja yang tidak ada. Allah saja yang gaib. Aku ada kok. Aku hidup kok. Nah itulah sehingga keras hatinya. Akhirnya sombong. Sholatnya berdasarkan kesombongan. Ibadahnya berdasarkan kesombongan. Amalnya berdasarkan kesombongan. Berarti amal ibadahnya, sholatnya diantar kemana? Diantar ke neraka. Dimakan dewe. Diaku-akui sendiri. Ini sholatku, aku yang sholat. Sehingga melihat orang yang tidak sholat, kafir. Melihat orang yang tidak ibadah, kafir. Padahal yang kafir awake dewe. Rasa sadar. Kenapa? Karena buta mata hatinya. Maka dari itu, bila kita hanya berfokus kepada syariat-syariat yang kita kerjakan, sudahlah kita tidak usah nengok orang lain. Kita akan lama dan lama tersesat ketika kita hanya menilai-nilai orang lain. Nilailah diri kita sendiri. Supaya diri kita selamat, dan ketika kita sudah selamat, kita baru membantu orang lain untuk selamat juga. Bagi orang yang mau dibantu untuk ke jalan keselamatan kepada Allah. Maka dari itu orang yang sudah sampai puncaknya syariat yang langsung kepada makrifatnya, yakni orang-orang yang sudah rela, orang-orang yang sudah ridho bahwa hidup dan badan ini siapa? Allah apa Anda? Anda bisa buat hidup dan badan? Nah, berarti siapa? Allah. Kalau sudah ridho begitu, berarti Anda sudah tak akan pernah kena ujian lagi. Kenapa? Sudah lulus. Apa maknanya lulus? Hati Anda tinggal mengikuti apa-apa yang ditetapkan oleh Allah. Hati Anda sudah mengikuti takdir-takdir ilahi. Jadi kalau kita sudah menetapi, mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, hati Anda bisa enjoy, bisa tenang, bisa sabar. Kenapa? Karena Anda tahu bahwa aku tidak bisa apa-apa. Allah yang berkuasa atas diriku. Aku tidak butuh makrifatullah. Kenapa? Aku tidak ada kok makrifat. Berarti Allah lah yang wajib bermakrifat kepadaku. Allah lah yang wajib bermakrifat kepada hamba-hambanya. Kenapa? Hambanya itu milik siapa? Berarti yang berhak menjaga siapa? Yang punya. Anda punya kereta. Apakah kereta
jaga Anda? Andalah yang jaga kereta Anda supaya tidak hilang. Karena keretanya selama ini sombong, jalan-jalan sendiri, Anda ditinggal. Anda marah, mana keretaku? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Berarti selama ini Anda punya kereta, keretanya tidak ada, jalan-jalan sendiri. Kenapa? Karena keretanya tidak butuh Anda. Berarti sama dengan itu kan selama ini Anda tidak butuh Allah. Anda hanya butuh keinginan-keinginan Anda. Ya Allah, aku butuh mobil, butuh uang. Anda tidak menghadap kepada Allah, tapi nyembah mobil, nyembah uang, nyembah cita-cita. Salah Tuhan. Dikira itu yang bisa membuat bahagia. Semakin Anda semakin takut, semakin berat. Nanti kalau syakaratul maut tiba, Anda tambah megap-megap, ingat hartanya, ingat jabatannya. Makanya harta anak, istri, suami itu hanyalah fitnah bila hati kita masih merasa mencintai, masih merasa memiliki. Anda akan disiksa terus oleh suami Anda. Suami saya kalau dibilangin tidak mau dengar, Anda marah. Kenapa? Anda jadi Tuhannya suami selama ini, Anda. Makanya Anda ngenes. Makanya cinta itu jangan kepada yang diciptakan. Cintailah yang menciptakan. Anda melihat suami Anda begini, lihatlah yang menciptakan. Oh iya, Allah lah yang membuat suamiku begini. Secara syariat Anda bisa bilang, namun secara hakikatnya, secara makrifatnya, serahkan semuanya kepada Allah. Agar apa? Agar Anda tidak masuk neraka, tidak sumpah, tidak pening. Berarti ketika manusia masih cinta kepada diri manusianya di dalam hatinya, siap-siap jadi orang miskin, orang sengsara. Inilah puncak syariat adalah makrifat. Puncak perjalanan manusia hanyalah pulang kepada Allah. Supaya apa? Supaya Anda masuk surga. Masuk surga kapan? Besok? Tidak ada besok, yang ada sekarang. Jadi surga itu apa? Katanya Allah, surga itu masing-masing manusia yang masuk surga dapat jatah atau dapat tempat seluas langit dan bumi, ya enggak? Saking luasnya, saking enaknya. Apa maknanya? Bila manusia sudah memasrahkan dirinya kepada Allah, maka ia melihat langit dan bumi di dalam genggamannya. Kalau tidak ada aku, langit bumi tidak akan ada. Adanya langit dan bumi karena ada aku. Adanya langit dan bumi karena ada Anda, ya enggak? Berarti Andalah puncaknya alam semesta. Berarti Anda kaya apa miskin? Nah, kalau Anda sudah kaya, kaya itu tidak harus memiliki. Ketika Anda bisa memiliki apa yang Anda inginkan, Anda tidak akan jadi orang kaya lagi. Jadi orang miskin. Tidak merdeka hati Anda, ya enggak? Ingin merdeka, jangan cinta apa-apa selain yang punya dunia. Maka dunia ada di genggaman kita. Enjoy saja kita melewati kehidupan ini.
Makan pasti makan. Tujuan hidup kan hanya itu. Yang membuat bahaya manusia di dalam kehidupan ini, orang itu banyak gayanya, banyak maunya, banyak inginnya. Sudah punya kereta, ingin mobil. Sudah punya mobil, ingin pesawat. Sudah punya pesawat, ingin mati. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi itulah puncak dari segala syariat adalah makrifat. Jadi contoh ketika Anda melakukan apa saja sejak bangun tidur sampai tidur lagi, itu semua syariat. Kalau sudut pandang agama, syariat itu amal-amal ibadah seperti sholat, berzikir, baca Quran, sholat wajib, sholat sunnah, mandi besar, wudhu dan sebagainya, itu syariat menurut pandangan agama. Syariat menurut sudut pandang Allah, yaitu apapun yang kamu kerjakan sejak bangun tidur sampai tidur lagi, itulah syariat. Jadi syariat yang kita jalani dari bangun tidur sampai tidur lagi, bagaimana caranya agar seluruh syariat ini harus ketemu dengan yang punya syariat. Satu-satunya jalan, Anda harus lengser dari kerajaan hatimu. Selama ini kan Anda jadi raja. Yang bangun tidur, Allah apa Anda? Yang mandi di kamar mandi, Allah apa Anda? Yang masak, Allah apa Anda? Yang ngantarkan anak ke sekolah, Allah apa Anda? Rela Anda tidak ada? Kalau Anda belum rela, tidak ada, ya selamanya Anda di dalam kegelapan. Jadi pemahamannya bukan begini loh ya. Ketika Anda masak, oh Allah masak. Bukan begitu. Berarti Anda masih mengadakan Allah. Berarti Allahnya tidak ada, yang ada ya tetap Anda. Kenapa? Karena Anda seolah-olah jadi Tuhannya Allah. Seolah-olah Allah ditata-tata ya Anda. Oh ini Allah. Oh. Padahal Anda bingung di dalam hati. Ini Allah apa aku ya Anda? Bingung Anda. Ini aku apa Allah? Ya itu berarti ya belum sampai. Kenapa? Masih bingung. Kalau sudah tidak bingung, enak. Anda hidup tenang. Yaitu pahala. Kenapa? Karena masa Anda sudah sampai kepada Allah. Kalau bukan Allah yang menyiapkan semua ini, siapa lagi? Masa Anda jadi Allah? Selama ini kan Anda jadi Allah. Jadi sang pencipta. Oh ini masakanku. Tidak ingat bahwa yang memasak tadi agak tinggi tapi paham ya. Saudara-saudara yang di TikTok ini kajian kampungan, yang dulu-dulunya masih kita proses, kita tembak-tembaki setan-setan yang ada di dada supaya bisa paham, dan sekarang ini mulai agak naik, pelajarannya agak naik, biar apa? Biar sama dengan yang lainnya. Jadi syariat itu adalah segala gerak-geriknya badan, itulah syariat. Kita bisa melihat gunung, bisa melihat segala sesuatu, itu syariat. Kita bisa mendengar segala sesuatu, mendengar Al-Quran, mendengar azan, mendengar orang bertengkar, itu syariat. Kalau Anda masih jadi Tuhan, pasti syariatnya jatuh kepada hawa nafsu Anda. Dengar yang tidak enak, Anda kepanasan.
Dipuja orang Anda tergiur. Nah, mabuk. Karena fawaidul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim saun, orang yang lalai di dalam sholatnya. Selama ini berpuluh-puluh tahun Anda mabuk. Mabuk apa? Mabuk dunia. Aku kalau tidak begini, tidak bisa begitu. Anda ditakut-takuti dalam kehidupan. Kapan Anda bisa merasakan ketenangan? Sampai kapanpun Anda jadi budaknya dunia. Jadi sejak saat inilah ngaji di kajian Uripi Allah ini, Anda berusaha agar tidak diinjak-injak lagi hati Anda oleh dunia. Anda yang harus menjadi penguasa dunia, yang menunggangi dunia, yang menjadikan budak-budak dunia. Jangan Anda yang dijadikan budak dunia. Sampai kapan Anda berada di dalam penjara? Minum dulu. Sahabat-sahabat yang di bawah, semoga bisa dipahami ya, kita belajar bersama di sini. Yuk sambil dinikmati. Ini yang hadir di pengajian ini banyak orangnya. Alhamdulillah, sebanyak yang di TikTok. Memang kajian seperti ini langkah. Yang dikehendaki Allah hanya sedikit. Kenapa? Karena penghuni surga itu cuma sedikit. Makanya bagiannya luas, seluas langit dan bumi. Tapi kalau yang masuk neraka sesak, empet-empetan, persaingan mencari dunia panas, sehingga manusia dicapekkan ketika di alam barzah. Bukan nanti alam barzah yang sekarang, nanti rauno. Alam barzah sekarang itu apa sih? Alam barzah itu alam penghijab, alam pemisah antara Tuhan dan manusia. Kapan itu terjadi alam barzah? Ya sekarang ini, ketika manusia belum masuk surga, belum ketemu Tuhan. Jadi di alam barzah katanya matahari itu sedepa di atas kita. Matahari-matahari yang luar, yang palsu itu matahari palsu. Matahari yang asli yang bisa membuat Anda panas meskipun malam hari, Anda tetap panas. Apa? Matahari yang ini, hawa nafsu. Meskipun Anda ke Brastagi kan dingin, tapi kalau Anda di sana bertengkar ya panas. Mataharinya di sini ya kan. Nah, itulah yang dimaksud alam barzah, ketika manusia masih memperturutkan hawa nafsunya, sehingga digambarkan manusia ketika di alam barzah itu ada yang berkeringat saking panasnya sampai sedengkul, apa dengkul bahasanya, lutut, sampai ke pusat keringatnya, sampai ke bau, bahkan sampai menenggelamkan keringatnya. Itu gambaran di alam barzah kan begitu. Maknanya apa? Ketika manusianya masih memperturutkan hawa nafsunya untuk mencari dunia, ia akan tenggelam di dalam dunia, sumpah. Karena kakean gaya, kebanyakan gaya, sehingga berani berhutang-hutang. Ya akhirnya takut sendiri. Maka dari itu hidup apa adanya. Ditetapkan Tuhan begini, ikuti saja. Nanti kalau Allah memberikan rezeki lebih, kita beli. Jadi jangan sampai memaksa, jangan melawan takdir-takdir Tuhan. Kalau Anda melawan, ya disiksa terus. Tapi kalau Anda enjoy mengikuti takdir Tuhan, Anda tidak akan pernah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak akan pernah takut dan bersedih hati. Kenapa? Enjoy.
Ketika Anda tidak punya uang, enjoy, tenang, besok ada. Jangan Anda menghukum diri Anda sendiri. Jangan Anda memiskin-miskinkan diri Anda sendiri. Anda kaya apa miskin? Kaya, wong semua ini milik Anda. Kenapa? Anda tertipu yang sedikit. Karena ditipu oleh setan, hawa nafsu ini adalah setan yang membisiki di dalam dada ini. Kamu harus begini agar kamu bisa mengungguli tetanggamu itu. Harus begini. Diadu domba terus kita ini. Sampai kapan kita hidup senang kalau kita diadu domba terus? Banyak uang pun Anda panas, ya enggak? Jadi yang enak enggak punya apa-apa tapi bisa apa-apa. Enggak punya aset tapi bisa menyaksikan aset yang indah ini, alam semesta yang indah ini. Coba lihat rumah yang bagus di Gebang sana. Subhanallah, Anda bisa menikmati meskipun secara syariat bukan Anda pemiliknya, tapi Anda bisa menikmati, mata ini bisa melihat. Subhanallah, pemiliknya belum tentu punya hati yang seperti Anda, ya enggak? Anda itu kaya. Jangan kita pelihara mindset miskin yang ada di dalam dada kita. Kita harus berucap kaya meskipun kondisi keadaan kita menurut orang lain kita miskin. Tapi dalam hati kita tolak anggapan itu. Aku kaya. Kalau Anda sudah bilang kaya, percaya bahwa tidak ada kaya. Kaya enggak? Kaya. Tapi kalau Anda selalu hidup ketakutan, nanti buat ini ya gimana ya, buat itu. Sampai kapan Anda jadi orang miskin dan ketakutan dalam kehidupan? Kenapa? Hatinya tidak pasrah. Kalau manusia itu sudah memasrahkan dirinya kepada Tuhannya, maka kata Allah, wis menengo opo jare aku, apa kata saya? Kamu nanti tak kasih hadiah-hadiah yang enak. Pokoknya kamu ikut saya. Menengo wae ra usah minta-minta. Kamu kan kaya. Ngapain minta-minta? Aku lebih tahu apa yang kamu mau. Bukan kamu yang tahu apa yang kamu mau. Dikira aku ndak tahu, kata Allah. Selama ini Anda berdoa-doa kan seolah-olah Allah ini budak. Ya enggak? Allah, dikira Allah ini tuli, buta. Nah, tidak terasa kita. Makanya saya ibaratkan orang yang suka berdoa itu ibaratkan ahli neraka. Tolong, tolong, panas. Kenapa? Nuruti hawa nafsu. Makanya orang-orang yang sudah sampai puncaknya syariat kepada makrifat, ia sudah tidak minta-minta lagi. Kenapa? Karena ia sudah tahu bahwa dirinya kalau Anda tidak kaya, Anda tidak akan bisa melihat suami Anda. Kalau Anda tidak kaya, Anda tidak akan bisa melihat anak-anak Anda. Ya, itu kaya yang paling nyata. Jangan melihat kekayaan yang sedikit membutakan hati kita sehingga yang ada di dalam diri kita tidak kita lihat. Yang miskin terus ketipu kita ya. Kebanyakan mengikuti syariat salahnya siapa? Ngikut setan. Nah, alhamdulillah kita belajar bersama di sini. Semoga apa yang kita kaji ini meskipun sedikit, yang penting kita bisa menerima dan kita belajar memasrahkan semua keadaan apa yang kita alami semuanya dari Tuhan, bukan dari manusia. Jangan Anda beranggapan bahwa nasib Anda begini karena itu. Anda begini karena itu. Anda akan tersiksa dengan diri Anda sendiri. Maka dari itu, kalau kita memasakkan semua kepada Allah, maka tidak ada bakal apa yang kita alami ini yang dari selain Allah. Kalau semuanya dari Allah, meskipun ada rasa sedih,
Kalau Anda ingat, ini kan dari Allah. Ngapain aku sedih? Tak kembalikan lagi. Ya Allah, sedihmu kembalikan. Ya enggak? Sudah dipraktekkan kan? Ketika Anda khawatir, oh perasaan ini kan dari Allah. Ya Allah, aku pasrahkan kembali. Enjoy lagi, tenang lagi, bahagia lagi, tidak susah. Tanamkan hati yang enjoy, tenang dalam hati. Kenapa? Karena sesungguhnya yang enjoy, yang tenang itu bukan manusia lagi. Kalau masih manusianya, ya terus berganti. Nanti ngaji enjoy, pulang sumpak lagi. Ngaji enak, pulang suntuk lagi. Nah, itu masih enjoynya manusia. Makanya harus belajar melepaskan itu semua, bahwa sesungguhnya Allah lah yang berhak atas diri kita. Jadi bukan kita. Kalau hanya Allah yang berhak atas diri kita, Anda diberi kenikmatan apa kesengsaraan? Nikmat. Katanya cari surga. Surga yang sudah ada tidak dimasuki, surga yang tidak ada kok dihayal-hayalkan. Ya enggak? Nyata enggak surga dan neraka? Nah, yang ada enggak dimasuki, yang enggak ada ditunggu-tunggu. Sama seperti Dajjal. Dajjal ditunggu-tunggu padahal dirinya sendiri sudah jadi Dajjal. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga yang hanya sebentar ini bisa bermanfaat khususnya bagi diri saya dan bagi diri Anda semua. Semoga kita selalu dilimpahkan rezekinya, dilimpahkan kesehatannya, dilimpahkan kebahagiaannya. Yang penting satu jalan yang harus dipegang, enjoykan hati kita. Enjoy itu tenang. Ada keadaan apapun, ada kabar apapun, tanamkan, pegang selalu, enjoy. Supaya apa? Anda tidak larut di dalam kekecewaan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagi sahabat-sahabatku yang di TikTok, semoga kita bisa berjumpa lagi. Meskipun hanya sebentar, yang penting Anda yang mempraktekannya. Percuma dan tak berguna Anda memahami tanpa Anda mempraktekannya. Namun praktek jangan asal praktek. Apa maknanya? Sebenarnya manusia tidak bisa praktek, enjoy saja. Biar Allah yang praktek, itu maknanya praktek. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan saya akhiri dulu. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di dalam hati. Semoga kita semua senantiasa selalu diselamatkan oleh Allah, hati kita selalu dan selalu berpulang kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mau mana? Betul lagi ya? Iya. Pinjam motor kau ya? Iya, ya. Makasih ya. Iya, ya. Thank you.